Awalnya ya, gue sempet ragu mau unboxing HP ini. Tapi setelah lihat spek dan bandingin sama pendahulunya, Poco X5, gile, upgrade-nya sih nggak kira-kira. Iya serius, kalian mesti tahu ini HP Poco X6. Buat unboxing ya layaknya HP Poco kayak biasa ya, berwarna dasar hitam dengan tulisan kuning. Varian gue ini yang warna hitam dengan RAM 12GB dan storage 512. Langsung aja kita kletekin plastik luarnya. Di dalamnya biasa ya, ada kotak kuning yang isinya SIM ejector, buku-buku yang sering ditelantarkan, dan ini yang baru guys. Case-nya sekarang dapat yang warna hitam ya, bukan yang transparan lagi, dan cukup elastis. Terus ini dia HP-nya yang ditulisin spesifikasi utamanya ada apa aja. Ayo, udah kebayang belum kalau dibandingin sama Poco X5 upgrade-nya sejauh apa? Kalau belum, nanti gue spill lebih detail di belakang. Ups, sampai lupa, masih ada chargeran 67 watt dan kabel chargeran Type A ke Type C. Pas nyala langsung disambut sama MIUI 14 ya. Terus gue setup kayak biasa dan pas regis sidik jari, ternyata ada di dalam layar loh, gile. Padahal di X5 kemarin di tombol power. Habis itu ditawarin apps-apps yang kebanyakan gue nggak pakai sih. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 34an giga. Termasuk gede ya, tapi untuk storage-nya berlimpah ruah nih. Kayaknya nih HP Poco X series pertama yang punya konfigurasi storage 512 deh. RAM-nya pun juga gede ya di 12 giga. Oh ya, buat Android-nya masih Android 13 nih, bukan 14. Terus dari info yang gue dapet, nantinya HP ini bakal dapat updatean software ke HyperOS. Tapi nggak tahu sih kapan tepatnya. Impresi awal gue tentang HP ini punya desain yang mengikuti arus zaman now, yang boxy gitu sekarang. Terus punya back yang glossy banget ya, magnet sidik jari nih, dengan tulisan Poco yang nggak terlalu gede di kanan atas. BTW kamera modulnya tebel juga loh. Tapi kok feeling gua kayaknya ini kamuflase doang deh. Habis itu lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,67 inch dengan bezel yang termasuk tipis. Bagian dagunya sedikit lebih tebel ya, tapi masih wajar banget. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, di atas ada AR blaster, mic, speaker, dan lubang yang diidam-idamkan banyak orang, yaitu headphone jack. Sedangkan di bawah kayak biasa ya, ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Kalau dibandingin sama pendahulunya Poco X5, secara desain cukup beda ya. Lebih banyak lengkungan di X5 ini. Secara genggaman pun berasa lebih tipis, walaupun sebenarnya dimensi tebelnya itu sama loh, di 7,98 mili. Tapi untuk lebar sedikit lebih ramping di X6. Terus kalian lihat deh beda tebel kamera modulnya. Jauh ya, tapi nggak jelek juga sih menurut gua. Paling yang disayangkan, kenapa backnya nggak ngikutin Poco X5 yang matte finish gitu. Jadi bisa minim sidik jari. Dan itu tadi bagian back sama frame-nya. Saat lihat bagian depan, baru deh Poco X6 ini boleh senyum. Overall bezelnya lebih tipis, terutama yang paling kelihatan jelas dagunya itu. Gile, udah kayak HP flagship sih bezelnya. Terus secara berat X6 ini lebih ringan 8 gram ya. Tapi kalau gue bandingin samping-sampingan gini, nggak terlalu berasa sih bedanya. Lanjut kita ke spesifikasi yang punya layar 6,67 inch AMOLED 1,5K dengan refresh rate 120Hz. Untuk tingkat kecerahan maksimalnya itu 1800 nits. Terus touch samplingnya itu 2160Hz ya, tapi ini yang instan. Jelas beda dengan touch sampling biasa yang sayangnya gue nggak dapet infonya berapa. Dan terakhir perlindungan layarnya juga nggak main-main nih, yaitu Gorilla Glass Victus Buat performance berchipset Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer yang pas gua cek Antutunya itu dapat skor 600 ribuan. Gimana dengan baterai? Punya kapasitas sedikit di atas rata-rata 5100 mAh yang support 67 watt fast charging. Dan lanjut kita ke kamera yang punya lensa utama 64 megapiksel ber-OIS, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Habis itu buat selfie-nya 16 megapiksel. Terakhir buat spek lainnya, HP ini udah HP 5G, dual speaker, in-display fingerprint, IP54, dan vibration-nya termasuk oke loh pas gue cobain. Getarannya bukan getaran yang nyebar gitu, lebih ke yang bulat. Bang, kalau dibandingin sama Poco X5 gimana? Oke, singkat dan yang penting-penting aja ya. Pertama jelas chipset, dan fabrikasinya itu beda.
Skor Antutunya sendiri terpaut sampai 150 ribuan loh. Habis itu buat kapasitas baterai beda tipis aja. Tapi chargerannya yang naik nih dari 33 ke 67 watt. Dari sisi layar mirip-mirip aja sih. Paling beda di Full HD Plus sama 1,5K. Yang buat gue sendiri nggak bisa terlalu bedain. Lanjut ke perlindungan layar Gorilla Glass 3 dengan Victus. Gimana dengan kamera? Secara megapiksel naik ya, tapi nilai lebihnya itu ada di X6 ini udah ada OIS. Terus lensa ultrawide dan makro masih sama, kecuali selfie-nya beda 3 megapiksel aja. Buat resolusi videonya juga ada peningkatan ya, cuman itu nanti gua spill pas bagian sampel kamera. Habis itu dari sisi speaker juga terjadi peningkatan, dan yang termaksud wow juga adalah fingerprintnya yang pindah dari power button ke dalam layar. Cuman sayangnya di X6 ini nggak bisa tambah memori. Buat gaming kita tes Genshin Impact dengan performance mode on dan game turbonya on juga. Terus pakai settingan defaultnya low yang FPS-nya gue naikin ke 60. Hasilnya enak-enak aja sih mainnya, nyaman juga, nggak berasa ada nge-freeze yang sampai stop gitu. Dari sisi grafik pun dapat FPS yang oke ya di 48. Total gue main sekitar 15 menit dan baterai berkurang 6%. Buat suhu termasuk aman juga kok, anget aja di sekitar 40 derajat. Kalau buat settingan game, misalnya PUBG dapat di HDR sampai Balance Ultra dan Smooth Extreme. Sedangkan Mobile Legends dapat di Super Ultra. Buat kamera gue kasih sampel-sampelnya dulu aja ya. Analisanya bakal nyusul kalau emang pada tertarik buat dibikinin video lanjutannya. Sekalian mungkin mau dibandingin sama HP apa gitu? Cuma yang jelas dari sisi resolusi video terjadi peningkatan, di mana kamera belakang bisa shoot sampai 4K 30 dan kamera depan mentok di 1080p 60. Yang mana kalau kalian ingat di Poco X5, video depan belakang itu sama-sama mentok di 1080p 30 fps. Oke, sekarang kita coba tes zoomnya. Ini resolusi 4K. Zoomnya mentok di 6 kali ya. Dan hasil gambarnya masih lumayan oke sih. Overall gue lihat warna foto-fotonya itu lumayan oke ya, nggak yang ngejreng gimana, pas lebih mendekati natural sih. So far gue demen sih, nggak lebay juga jadi misalnya terlalu menor gitu. Untuk video selfie-nya juga lumayan, pun dynamic range ya. Kalau nggak terlalu bagus ya masih wajar sih. Yang penting muka gua nih kalau kalian lihat cukup stabil ya dia expose-nya ya. Dynamic range ya lumayan lah, nggak yang putih-putih banget. BTW guys, supaya channel Cupu ini bisa dilirik brand-brand HP buat pinjamin produk terbarunya buat review, boleh bantu subscribe ya buat yang belum, bakal berarti banget. Dan makin banyak lagi konten-konten yang bisa dibikin. Thank you. HP ini punya 3 warna ya, ada hitam, biru, dan putih. Nah buat putihnya itu dia agak unik nih, punya corak kayak SS gitu. Mirip yang udah gua review di video Redmi K70 Pro. Buat variannya ada 3, 8256, 12256, dan terakhir 12512. Buat harganya jujur masih gelap ya. Nanti gue kasih harga Singapura atau Malaysianya di komen atau deskripsi. Sebenarnya Poco ada launching satu varian lagi versi Pro-nya. Harusnya gue bakal bikin videonya juga sih. Tapi buat yang nggak sabar, kalian bisa intip dulu video gue yang bahas Redmi K70e, yang mana itu adalah HP hasil jelmaan ke Poco X6 Pro yang pakai chipset Dimensity 8300 Ultra. Gimana dengan Indonesia? Waduh, lebih gelap lagi. Nggak ada info apa-apa tentang kapan launching dan harganya. Karena emang yang gue review ini kan unit global. Cuman kalau disuruh tebak-tebak, mungkin nggak bakal jauh beda sama Poco X5 kali ya. Mulai dari 3,5 juta. Kalaupun naik 200-300 ribu gitu, menurut gue masih oke banget. Apalagi selain upgrade yang udah gue sebutin tadi, secara storage juga naik dari 128 ke 256. Nah, kalau dari teman-teman sendiri gimana? Bakal yakin nggak Poco Indonesia kasih harga yang fantastis? Atau malah harganya jadi 4 jutaan? Tebakan kalian berapa yo? Kasih tahu di komen ya.